Hai guys, kembali lagi di video pembahasan Australia Awards Indonesia atau disingkat AAS, di mana aku cerita mengenai pengalamanku daftar Australia Awards Indonesia di tahun 2019 dulu. Di part 1, kita sudah lihat bagaimana cara menulis dan menjawab essay atau supporting statement. Di part 2, kita sudah lihat dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk beasiswa Australia Awards ini. Kalian bisa cek kedua video tersebut dengan klik kartu di pojok kanan atas, atau cek playlist video Australia Awards-ku, linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Di part 3 ini, aku akan membahas tentang pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan interviewku dulu. Oke, jadi melanjutkan di akhir part 2, ini adalah email notifikasi lolos tahap pertama Australia Awards yang ku dapat. Email ini aku dapat pada 28 Juni 2019 pada sore hari. Seperti yang aku katakan di part sebelumnya, kalian bisa lihat berapa jumlah pelamar yang lolos tahap 1 dan berapa yang akan dipilih untuk menjadi penerima beasiswa Australia Awards. Di tahunku dulu ada 438 pelamar yang lolos tahap 1, termasuk aku. Info tambahan saja, jumlah total pelamar Australia Awards Indonesia sekitar 3.000 sampai 5.000 orang tiap tahunnya. Jadi beasiswa ini bisa dikatakan cukup kompetitif. Dari 438 pelamar yang lolos tahap 1 tersebut, 250 orang akan dipilih sebagai penerima beasiswa Australia Awards. Pemilihan akan didasarkan dari hasil seleksi tahap kedua ini. Kalau kalian melihat video ini di masa depan dan kalian sudah mendapat email ini, selamat! Berarti kalian lolos tahap 1 dan akan masuk ke tahap kedua. Di email ini dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di tahap kedua ini, yaitu mengikuti tes IELTS dan Joint Selection Interview. Informasi mengenai tanggal, waktu, dan lokasi tesnya juga sudah disertakan di emailnya. Untuk tes IELTS-nya tenang saja, tesnya ini gratis, tes ini didanai oleh pihak Australia Awards-nya, jadi jangan khawatir. Detail tentang proses tes IELTS dapat dilihat di emailnya. Kalian bisa pause videonya di sini untuk membaca prosesnya. Untuk interviewnya, proses dan detailnya dapat dilihat di emailnya juga. Interviewnya ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Untuk pelamar jenjang master atau S2, wawancara akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari satu orang akademisi dari Indonesia dan satu orang akademisi dari Australia. Untuk pelamar jenjang PhD atau S3, wawancara akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari 2 orang akademisi Indonesia dan 2 orang akademisi Australia dengan tugas 1 orang moderator dan 3 orang pewawancara. Karena saya dulu daftarnya untuk jenjang S2, yaitu Master by Coursework, jadi saya akan cerita berdasarkan pengalaman saya untuk jenjang tersebut. Kalian bisa pause video ini sekarang untuk membaca hal-hal yang perlu disiapkan, proses, dan detail wawancara secara lengkap. Oke, jadi sekarang aku mau cerita tentang proses interviewku dulu ya. Dulu aku ingat, interviewku itu di IALF Surabaya. Terus kita itu nunggu di satu ruangan, ada 10 orang. Jadi ada 10 kandidat untuk diinterview, dan seingatku nanti itu diambilnya 50-50 gitu ya. Yang datang kan waktu itu 10 orang, nanti yang keterima itu 5 orang aja. Terus yang interview itu nanti, jadi kita sebelum mulai interview kita di briefing dulu dari pihak interviewernya. Waktu itu ada orang Australia sama orang Indonesia, aku ingat. Jadi kita di briefing dulu, waktu itu nanti gimana prosesnya, benefitnya gimana. Dijelasin juga nanti kalau lolos kita masuk pre-departure training dulu. Nah terus waktu itu interviewnya itu dipanggil berdasarkan nama. Nama aku kan depannya I, jadi waktu itu aku kalau nggak salah urutan ke-6 atau ke-7 gitu ya. Ya itu tergantung itunya sih, tergantung interviewernya itu. Tiap tempat ya beda-beda. Cuma interviewerku waktu itu bilang, kita urut nama aja ya. Jadi yang namanya A duluan kita interview duluan. Nah, karena aku urutannya agak belakang-belakang gitu, jadi ya agak nervous sih waktu itu. Soalnya ya aku lihat-lihat di situ itu aku tuh yang paling muda, yang satu-satunya fresh graduate itu aku aja deh. Karena aku udah Australia Award ini kan waktu aku barusan lulus S1 ya, jadi posisiku masih fresh graduate. Aku lihat-lihat yang lain itu rata-rata udah kerja lumayan lama gitu, paling nggak udah 1 tahun 2 tahun gitu kalau aku lihat-lihat ya. Jadi emang waktu itu aku merasa emang yang paling muda, terus aku fresh graduate gitu, jadi agak nervous. Waktu itu selagi nunggu yang aku pikirin pokoknya aku latihan ngulang-ngulang jawabanku aja dari esaiku itu. Jadi aku ya sambil mikir bilang kira-kira nanti gimana pertanyaannya, aku siap-siapin gitu. Nah terus jadi waktu berlalu dan akhirnya dipanggil, Indra Immanuel Gunawan, silakan masuk ke ruang interview. Oke, ini ceritanya aku masuk ke ruang interview ya. Waktu masuk ke ruang interview, terus waktu mulai interview, pertanyaan pertama itu, jadi apa rencanamu untuk perkembangan di Indonesia? Nah, jadi emang pertanyaannya itu seputar esainya, tapi ini tergantung interviewer masing-masing ya. Interviewerku itu waktu itu aku merasa dia itu orangnya lebih direct. Dia nggak bertele-tele, dia langsung tanya, rencanamu buat perkembangan ke Indonesia ini gimana?
terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di daerah NTT, NTB, Papua, Maluku itu gimana kira-kira rencanamu sehingga apa yang ingin kamu capai itu dapat mencangkup mereka semua gitu. Soalnya dia bilang waktu itu, aku ingat interview bilang beasiswa ini itu untuk perkembangan Indonesia. Jadi kira-kira benefit apa yang bisa kamu berikan untuk perkembangan Indonesia itu. Jujur waktu itu kan aku memang masih fresh graduate ya. Mungkin pikiranku itu waktu itu masih, kalau aku lihat sendiri ya, aku review jawabanku itu substansinya agak kurang gitu. Dulu itu aku jawabnya, aku itu pengen buat semacam ERP. ERP itu kalau kalian nggak tahu itu kayak ERP itu kayak SAP kalau kalian tahu. Ya aku nggak tahu terlalu teknis ya gini. Pokoknya aku pengen buat software yang dapat membantu UMKM itu lebih gampang gitu ngatur bisnis mereka, manajemen bisnis mereka itu lebih gampang gitu. Soalnya dulu S1 ku itu sebenarnya bidangnya itu IT, tapi bidang spesialisasiku itu di enterprise system. Jadi dulu aku itu pengen cerita tentang itu. Nah, terus waktu setelah aku bilang gitu, interviewernya tuh langsung bilang ke aku, "Loh, bukannya itu udah ada ya kayak SAP gitu." Terus aku bilang, "Loh, tapi SAP bukannya itu untuk perusahaan yang besar ya, kayak misalnya udah perusahaan skala besar." Nah, terus aku dibales lagi bilang, "Oh, masa? Setahu saya buat UMKM udah ada kok." Nah, itu jadi kalian penting ya. Kalian tuh kalau bisa jawaban kalian tuh kalian research baik-baik dulu. Soalnya dulu aku nangkepnya tuh memang SAP itu buat perusahaan besar. Kalau buat UMKM itu terlalu kompleks gitu menurutku SAP itu. Jadi aku tuh dulu pengen software yang customnya tuh simple gitu loh. Cuma mungkin waktu itu aku cara menyampaikannya kurang baik atau gimana ya, kurang jelas mungkin aku. Ya mungkin soalnya aku nervous juga waktu itu. Terus kalian kalau bisa siapin data tentang jawaban kalian tuh juga didukung data-data yang sudah kalian research gitu ya. Nah, kan aku yang ditanya tuh waktu itu. Nah, terus UMKM itu menurutmu memang di Indonesia gimana keadaannya apa-apa? Nah, aku bilang, loh Indonesia itu banyak loh UMKM-nya. Kayak ada, aku kalau nggak salah bilang 70 sampai 80% bisnis di Indonesia itu UMKM. Nah, aku waktu itu langsung disela, yakin UMKM. Beda loh menengah sama mikro itu. Mungkin mereka itu nggak termasuk yang menengah, mungkin termasuk mikro loh. Gimana kalau gitu? Nah, aku langsung mikir lagi, waduh, masa dataku salah ini, harus apa gitu. Nah, jadi kalian kalau bisa itu sebelum interview siapin datanya baik-baik ya, data research kalian tuh siapin baik-baik. Terus kalian kalau misalnya disela gitu juga nanti jangan bingung. Kalau kalian ternyata memang sudah menyiapkan datanya dengan baik, kalau disela gitu ya nanti kalian bisa benarkan. Nah, ini menurut datanya ini, dari data yang saya dapat dari sini ternyata emang gini, jadi menurut saya itu gini. Nah gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua aku itu, tujuanmu apa? Kenapa kok kamu pingin ke Australia untuk belajar ini? Kenapa kok sampai perlu jauh-jauh S2 di Australia gini? Ini kamu akan mendedikasikan 2 tahun hidupmu untuk pergi ke luar negeri gini. Kenapa kok mau belajar di sini? Nah, jawabanku waktu itu aku bilang soalnya aku merasa kalau di Australia itu fasilitas belajarnya itu mendukung banget gitu loh. Jadi ada kayak profesornya yang bisa bantu, terus fasilitasnya banyak. Nah, tapi aku di sela waktu itu aku bilang, tapi jurusanmu IT kan? Nah, seingatku ya, yang interview aku ini dia itu jurusannya antara jurusan matematika atau jurusan IT juga. Rasanya jurusan matematika deh dia. Nah, waktu itu interviewerku bilang gini, "Nah, tapi kamu jurusan IT kan? Bukannya kamu kalau jurusan IT itu bisa belajar sendiri ya? Saya ini dulu belajar bahasa pemrograman Python sama R itu belajar sendiri saya. Kalau gini kenapa kamu perlu jauh-jauh ke Australia?" Waktu itu aku ingatnya jawabnya bilang, "Loh, tapi beda. Kalau belajar sendiri sama ada yang membimbing itu ada bedanya gitu. Kalau membimbing itu lebih terstruktur. Kalau belajar sendiri kadang itu beberapa bagian tuh kayak asumsi atau mungkin cara bikinnya itu jadi kurang rapi soalnya nggak dibimbing gitu. Tapi kalau ada yang bimbing itu kita bisa diajari jadi kayak basic-basicnya itu benar-benar tertanam gitu." Kalau nggak salah dulu aku jawabnya gitu. Terus waktu itu ya interviewnya, "Oh iya. Waktu itu yang interview aku itu sebenarnya itu sih lebih banyak yang dari orang Indonesianya yang ngomong. Yang dari Australia itu waktu itu cuma nambah-nambahin sedikit sama assess dikit, nyatet dikit gitu. Terus kan dia kembali lagi ke pertanyaannya. Nah, terus produk yang kamu hasilin ini gimana nanti bisa mencapai teman-teman kita di NTT, NTB, Maluku, Papua? Aku jawabnya bilang gini, ya pertama kita mulainya harus dari mulai kecil dulu ya. Susah kalau kita mau langsung menyebar sampai seluruh Indonesia gitu. Aku jawabnya waktu itu, kalau
gimana kalau kita mulainya dari Surabaya dulu. Soalnya basisku di Surabaya. Nanti dari Surabaya kita pelan-pelan kembangin, terus akhirnya bisa mencapai seluruh Indonesia itu. Nah, terus interviewnya ya waktu itu dia angguk-angguk aja sih. Nah, terus waktu itu orang Indonesianya tanya, tujuan akhirmu ini apa? Nanti end goalmu ini gimana? Apa yang pingin kamu capai pada akhirnya? Waktu itu aku bilangnya, aku pingin pada akhirnya nanti kalau aku sudah dapat ilmu dari Australia itu, sudah kembali ke Indonesia, aku pengen nyiptain perusahaan atau startup yang produknya itu bisa berguna gitu, terutama untuk UMKM gitu, yang softwarenya itu bisa dipakai gitu oleh siapapun. Maksudnya itu kayak mudah dipakai, simple, sehingga mereka bisa mengembangkan bisnis mereka itu dengan mudah. Terus yang aku sesalin itu ya, sebenarnya aku tuh nulis idenya itu banyak di esaiku. Jadi aku di esaiku aku bilang kayak, aku pengen nyiptain network semacam sosial media untuk yang menggabungkan para UMKM itu sehingga mereka dapat bertukar ide juga. Tapi waktu interview itu aku nggak sempat ngomongin gitu loh. Soalnya gimana ya, kan interview itu on the spot ya. Kadang itu kalian ngeblank gitu loh. Kadang lupa kayak apa yang kalian tulis itu. Apalagi aku di awal-awal kan sudah di sela tentang data sama tentang apakah programku ini bukannya sudah ada gitu. Nah itu waktu itu aku jujur waktu itu udah kayak agak merasa gitu. Nah itu makanya agak ngeblank akhir-akhirnya. Ya itu yang agak aku sesalin sih. Aku kurang menjelaskan visionku itu dengan konkret, dengan detail. Nah itu yang aku sesalin waktu itu. Nah, terus waktu itu yang orang Australianya sempat nyela. Dia tanya, kalau aku dengar dari jawabanmu ini bukannya kamu ini lebih cocok ya jadi kayak pengembang bisnis gitu. Kalau gitu kenapa kamu perlu ngambil S2? Mulai aja sekarang, kamu startup sekarang daripada kamu buang waktu 2 tahun, kamu bisa mulai sekarang, kamu bisa hemat 2 tahun. Ini pendapatku ya waktu itu. Aku bilang, tapi menurutku ilmuku sekarang ini masih kurang. Jadi aku kalau mau menciptakan startup itu kayak masih kurang pengalaman dan pengetahuan gitu loh. Makanya aku tuh pingin ke Australia ini untuk menimba ilmu itu sehingga bisa menciptakan startup yang akhirnya bisa beneficial buat Indonesia juga. Ya gitu jawabanku. Sudah, rasanya itu aja deh aku ditanyainnya. Tapi waktu itu aku jawabnya memang aku merasa aku tuh kurang pede sih, tapi kurang substansi jawabanku. Aku jawabnya itu kurang, yaitu yang aku sesalin, aku kurang menjelaskan visionku itu. Sekitar 1 bulan setelah interview, tepatnya pada 28 Agustus 2019, jam 18.19, aku dapat email notifikasi mengenai hasil interviewku. Dan sayang sekali, email tersebut mengatakan bahwa aku tidak lolos tahap interview. Ya ini aku waktu lihat ini kayak, nggak lolos. Tapi waktu itu aku sudah agak expect sih, soalnya aku merasa kayak jawaban interviewku itu ya itu sih kurang substansi. Soalnya aku kurang menjelaskan, terus mungkin aku kurang research data. Jadi ya waktu itu aku bilang, ya it's okay lah. Kita hidup itu nggak selalu itu ya, pilihan pertama kita itu mungkin nggak selalu yang terbaik. Jadi ya jangan kecewa kalau nggak keterima. Toh ini juga aku pertama kali apply ya ini. Waktu itu interviewernya waktu briefing dia sempat bilang juga, kalian kok nggak keterima di putaran pertama itu nggak apa-apa, bisa coba lagi tahun depannya. Interviewernya waktu itu bilang, teman saya waktu itu ada yang apply, dia itu tahun pertama nggak keterima, tahun kedua nggak keterima, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya tahun ketujuh baru keterima. Jadi ya maksudnya itu kalau nggak keterima yang pertama itu nggak apa-apa, mungkin tahun depan kalian bisa keterima. Nah tapi dulu aku tuh dulu waktu nyari S2 itu aku nggak apply satu beasiswa aja sih sebenarnya. Aku daftar Australia Award, aku juga dulu daftar MEXT Jepang. Kalau kalian pengen tahu hasilnya gimana, mungkin aku bakal bikin video tentang itu. Dan aku juga daftar Korea. Tapi Koreanya aku bukan daftar GKS atau KGSP ya. Aku jelasin tentang beasiswa aku di video ini. Kalian bisa klik video di atas ini. Aku jelasin kenapa aku waktu itu nggak daftar GKS, KGSP, dan beasiswa apa yang aku ambil, dan prosesnya gimana. Ya jadi kalau kalian pertama kalian nggak keterima itu jangan kecewa ya. Soalnya mungkin Tuhan punya rencana lain, dan kalau bisa mungkin punya plan B kayak aku. Tapi kalau kalian memang benar-benar targetnya itu memang pingin sekolah di Australia, nggak apa-apa. Kalau nggak keterima ya tahun depan coba lagi.
Oke, jadi sekian hal yang ingin aku sharingin hari ini. Terima kasih kalau kalian sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sukses lolos Australia Award ini. Ingat, deadline-nya masih akhir April, jadi masih ada waktu untuk daftar. All the best for you guys. Don't forget to like, comment, share, subscribe. See you in the next video guys. Bye.